Halo, Halo, balik lagi di ruang ngobrol. kita akan bahas I Will. Ya, Kita akan bahas Shin Kamen Rider. Mohon maaf, ini kontennya tertunda cukup lama karena kebetulan aku sama Mas Bagas jadwalnya kelas ya Mas ya pas itu ya. ya keluar kota juga ya? Sama-sama keluar kota, jadi kita nontonnya nggak bareng. Nggak bareng nontonnya, beda hari juga. Beda hari juga. Emang bukan hanya beda lokasi gitu. Ini ada gimmicknya nih dari Jepang nih. Ini dibawain bos saya. Ini Ichigo kan ya? Ya, Nah, betul. Ichigo. Nah, langsung aja kita udah nge-review Shin Godzilla, Shin Ultraman, dan sebenarnya yang paling kami tunggu-tunggu, yang aku sama Mas Bagas tunggu-tunggu itu jelasin Kamen Rider ya. Karena irisan kami berdua besarnya bang di Kamen Rider. Nah, aku sama Mas Bagas sedikit punya perbedaan. Ya. Nah, aku ketika nonton tuh aku keluar tuh langsung Dia nonton premier teman-teman. hari Rabu. Bukan yang early screeningnya, bukan fan screeningnya, Fan tapi yang sneak previewnya hari Rabu. Nah, aku tuh apa ya, nontonnya tuh nggak nyaman. Teknis aja sih, karena aku bikin status film ini tuh hanya cocok untuk orang yang ngerti komiknya, Ya. sama orang yang Nonton ngerti soanya, Ichigo Nigo-nya. Kalau kalau penggemar Heisei nonton itu pasti akan bingung. Betul. Apalagi kalau udah nonton The First. Ya. Bukan berarti The First lebih bagus ya, bukan. Ya. Tapi The First itu sebagai film dia lebih oke. Maksudnya babaknya jelas. Ya. Strukturnya jelas. Kalau film ini tuh persis Shin Ultraman. Ya. Retelling klasik, cuman Shin Ultraman itu strukturnya lebih jelas. Ya. Creating ulangnya juga lebih nyaman. Lebih nyaman. Tapi ini kan kami sepakat ini tuh soal Shin Ultraman dan Shin Kamen Rider ini soal directing. Ya. Bukan materinya. Awalnya gitu. Bukan materinya. Nah, directingnya itu yang membuat aku nggak nyaman setelah dipikir-pikir. Oh ya, ini Hideaki Anno tuh sangat terkenal dengan keegoisannya dalam membuat karya. Dan perfeksionis. Dan fluktuasi energinya beliau ya. Maksudnya bisa jadi pada saat sesi adegan ini dia semangat, pada saat sesi adegan moody banget orangnya. Gitu, jadi moody banget. Ya. Aku juga baca-baca di back layar tuh banyak banget masalahnya di Shin Kamen Rider, terutama soal adegan aksi. Ya, koreografi action yang kata orang tanpa dirancang udah langsung bagi gua aja, pokoknya direkam dengan banyak iPhone gitu misalnya. Itu kayak gitu. Jadi secara teknis emang nggak enak dilihat. Betul. Aksinya. Betul. Cuman di awal yang asik Mas ya. Ya karena recreate kan. Adegan pertama si Hongo Takeshi dan Ruriko dikejar Kumo. Apa namanya? Augment. Sekarang namanya Augment. Sebata ya. Augment, Kumo Augment, ada beberapa Augment. Ini kan sebenarnya kan ini kita ngomongin minusnya dulu ya, karena aku jaring banget, aku yang merasa nggak nyaman banget. Nanti kan belakangnya plusnya juga banyak sih. Aku tuh ngerasa ini tuh episodiknya banget. Cuman patahnya nggak oke. Betul. Bridgingnya nggak bagus, penjembatan antar antar musuh, antar penceritaan itu emang nggak oke sama sekali. Ini tuh kayak film Indonesia yang gimana ya, Riz? Aku tuh bener-bener kayak film Indonesia yang adegannya tuh ujuk-ujuk. Iya, tiba-tiba ke sini, tiba-tiba ke situ, tiba-tiba ke situ. Jadi nggak ada pengantar, nggak ada apa, tiba-tiba kita udah ketemu Hongo yang udah jadi Kamen Rider, membonceng Ruriko. Dan semuanya, dan ini masalah dari Shin Ultraman sih sebenarnya, semua hal soal teknis itu dijelasin secara eksposisi. Ya. Kayak penjelasannya itu ya diobrolin aja, diomongin, kayak kita itu dibacain naskah. Itu kan masalah Shin Ultraman kan. Nah, itu masalahnya masih persis. Karena Anno memang pingin menunjukkan hal-hal teknis. Yang terpuji dari Shin Ultraman itu kan salah satunya teknis ya. Teknis sainsnya, bukan teknisnya ya. Teknis sainsnya. Bukan teknis produksinya, tapi teknis sainsnya. Nah, ini hal yang bisa kita puji dari Shin Kamen Rider itu salah satunya adalah teknis sainsnya, tapi itu nanti kita obrolin. Dan itu kan sebenarnya udah ketahuan dari Shin Godzilla ya. Sebenarnya. Dan birokrasinya. Dan itu kan apa hubungan, kenapa pemerintah itu harus selalu terlibat.
Yang itu works di Shin Ultraman tapi enggak works di Shin Kamen Rider. Somehow. Oke. Apalagi Mas, kalau menurut Mas Bagas kekurangannya? Apa ya? Aku tuh sampai nyatetin teman-teman yang kukirim ke Daris. Tadi adegannya loncat-loncat. Ceritanya juga aneh. Kalau mau dibilang ini sebuah kesatuan cerita utuh, enggak juga. Karena ini kayak apa istilahnya apa? Fragmen. Bagian-bagian. Jadi sebenarnya ini katakanlah ini berisi 10 episode pertama Kamen Rider gitu. Tapi yang diambil cuman bagian action-actionnya aja. Yang diambil cuman jadi nggak ada cerita utuh sebenarnya tuh mau ngapain gitu. Endingnya juga tidak utuh. Iya, endingnya nggak utuh sama sekali. Terus tadi koreografi fight-nya atau action-nya hanya 2 di awal yang recreate itu yang bisa benar-benar dinikmatin gitu. Sama yang sangat mengganggu itu kan yang itu apa Sasori Upman. Oke. Ngapain gitu. Nah, itu tuh masalah yang dari film Shin Ultraman mereka tuh sengaja nyisipin seksual innuendo yang sangat nggak penting dan ini diulang di Shin Kamen Rider. Ini lebih nggak penting lagi yang di Shin Ultraman. Anunya penting, implikasinya penting. Kenapa kok ada racunnya dan segala macam. Tapi adegannya sangat nggak penting. Betul. Terus itu tadi menyangkut ke plot yang nggak rapi ya, urutannya macam nggak enak sama sekali diikutin. Diikutin tuh nggak nyaman sebenarnya, nggak nyaman. Dan terus masuk ke itu tadi secara penyajian teknis ya, secara penyajian deliverynya kita ke penonton beberapa cukup banyak yang dirasakan nggak nyaman. Kalau kita melompat ke karakternya kayak Shocker itu sendiri yang bukan seharusnya ya. Maksudnya Shocker itu digambarkan sebagai organisasi yang berbahaya. Tapi sebagai organisasi nggak kelihatan dan impact dari organisasinya ke society juga nggak ada. Paling banter yang ditunjukkan tuh ya yang pas haji, yang pas lebah. Paling banter itu. Tapi kan kita nggak ngerti ya itu katanya organisasi rahasia, tapi pemerintah udah tahu. Bisa melacak lokasi-lokasinya. Ini tuh kayak hal-hal yang nggak koheren aja. Dan kalau pemerintah bisa tahu tentang Shocker, harusnya Shocker jauh lebih bisa tahu tentang pemerintah. Dihabisin itu pemerintah. Gitu. Jadi aneh aja. Ini tuh landasan berpijaknya tuh seperti apa, di mana gitu. Nah itu tuh nggak nyaman. Sedangkan kalau kita lompat ke Showa, bahkan ke sini ke komik originalnya, bukan original Kamen Rider ya, tapi maksudnya original visi dari Ishinomori Shotaro, semuanya jelas. Shocker tuh mau ngapain terhadap lingkungan, terus, misalnya terhadap menguasai dunia lewat orang-orang pintar di Jepang yang diambilin misalnya kayak gitu tuh jelas. Yang menarik kemudian yang kurang banget juga visinya Hongo, visi Kamen Rider sebagai hero itu nggak ada. Tidak ada adegan hero dalam artian tidak ada heroik. Iya, dalam artian publik yang defenseless terus kemudian ditolong. Kalau The First kan masih ada menghentikan bis kalau nggak salah misalnya itu kayak gitu. Secara adegan ya, secara narasi ada bagaimana Hongo ingin punya kekuatan agar dia itu tidak ada orang yang seperti bapaknya. Yang itu narasi. Itu narasi. Tapi secara adegan itu tidak ada adegan yang menasbihkan Kamen Rider ini sebagai seorang superhero. Yang mana itu sangat vital. Ya, betul. Itu yang membuat aku sama Mas Bagas sama-sama sepakat bahwa walaupun secara Hongo itu ngerti Kamen Rider, tapi dia malah lupa core utamanya Kamen Rider itu penolong yang lemah. Ya, betul. Ya sekali lagi ini jelas naskah dan directingnya Ano ya, yang berperan di sini. Mungkin aja aktornya maunya seperti yang Showa gitu, seperti yang original superhero tokusatsunya gitu. Tapi ya kita nggak bisa apa-apa, gini yang kita dapat. Gitu. Terus ada masalah lain satu lagi kekurangannya ya. Sebelum kita memuji ya. Satu lagi kekurangannya adalah tidak ada perbedaan antara Ichigo dan Nigo. Betul. Kan buat yang ngikutin ini pernah baca ini terus kemudian ngikutin Showanya, kita tuh ditunjukin bahwa Ichigo Nigo tuh bukan Kamen Rider kembar yang benar-benar identik, yang sama persis. Karena perbedaannya adalah pada akhirnya nanti di episode akhir Double Rider ini, kenapa Nigo pakai sarung tangan merah,
kenapa Ichigo pakai sarung tangan silver itu karena Ichigo tuh ini disinggung juga cukup kental di scene Kamen Rider Spirit. Kamen Rider Spirit karena Ichigo itu Hongo Takeshi itu karena pemikir yang hebat, strategik, Kapten Amerika lah kayak gitu. Dia adalah sisi bagusnya kelebihannya tuh di teknik berantem, teknik bertarung, jurusnya cukup banyak. Solutif. Jurusnya cukup banyak yang kemudian ditiru sama si Z-Cross kan. Sedangkan Nigo itu memang nggak pikir panjang. Ichimonji Hayato tuh nggak pikir panjang. Kalau mau ngelak Big Book, ayo deh, lawan gitu. Makanya dia rider power. Dia punya rider power. Karena secara spek juga, Ichimonji itu dibuat setelah Hongo. Speknya lebih gede dari Hongo. Makanya dia bisa power. Cuman karena bawaan orangnya tuh selengean, gerusa-gerusu gitu. Jadi ya emang ya udah berantem aja, preman aja. Dan itu karakteristiknya dapat ya. Di ini tuh bagaimana chemistry-nya nggak dapat. Maaf, chemistry-nya Hongo sama Ichimonji itu nggak dapat, tapi karakteristiknya Hongo yang pendiam, dia pintar, dia sistematik ya. Bagaimana dia bisa berubah tanpa naik motor tuh kan itu kan otak kan. Dan bagaimana Hongo juga menentukan bilang ke Ruriko, ini kita kabur aja. Iya. Maksudnya nggak kayak gini, nggak bisa nih. Itu Hongo banget. Itu Hongo banget. Bagaimana? Di luar cengengnya ya. Ya di luar cengengnya. Gimana Ichimonji yang beneran nggak mikir apa-apa, dia tuh cuman going with the flow aja. Yang kemudian ketika jadi tobat juga ya going with the flow aja. Ya itulah Ichimonji gitu. Ichimonji di awal ya, Ichimonji yang bagus ada di komik. Ichimonji yang kemudian punya rasa heroisme dan itu ada di komik. Dan di sini juga temperamen juga kan sebenarnya kan Ichimonji-nya juga temperamen. Itu sih kekurangan Kamen Rider. Ini kita tidak membahas hal-hal yang sudah benar-benar ampas seperti Last Battle sama yang lawan Shock Rider tuh gila, ngaco banget sih itu. Ini tuh seperti Ano tuh kayak kehabisan bensin di tengah-tengah. Iya. Kayak udahlah, ya udah yang penting jadi gitu. Berantem sama padahal Shock Rider tuh cukup krusial, ikonik banget. Rider Caster kan. Lainnya kan pakai jurus namanya Rider Caster di mana frekuensi semua gerakannya Ichimonji dan Hongo tuh harus sama. Iya, dan di film ini kita tuh nggak bisa ngerti mereka kalahnya kenapa, karena apa? Karena gelap. Karena gelap. Itu beneran kayak budgetnya nggak ada nih. Iya. Motor udah jatuh segala macam, terakhir tetap dipakai aja. Yang lawan Zero Go juga tidak kalah ngaco. Seolah itu seperti koreografi tari ya. Karena Zero Go juga ada gerakan baletnya. Dan maksudnya kita udah dua kali ngelihat Rider muntah darah. Dan dua-duanya keren. Satu di The Next, yang kedua di Spirits. Ketika si Fitri muntah darah. Tapi di sini Hongo sama Ichimonji sama-sama muntah darah. Karena directingnya nggak jelas, tidak ada yang bisa bikin haru. Jadi kayak sekadar muntah darahnya bagus, tapi secara komposisi itu kayak cuman shot adegan pelengkap aja, gitu loh. Tapi teknis muntah darahnya bagus, teknik. Jadi ya gitu kacau lah. Kacau sebenarnya film ini kacau. Jadi jauh-jauh hari sebelum scene Kamen Rider tayang di Indonesia, Daris juga udah punya kabar, punya data bahwa penjualan tiketnya atau penontonnya nggak oke ya. Cuman setengah dari Shin Ultraman. Ya. Itu kan lucu ya. Soalnya padahal secara franchise itu Kamen Rider itu raksasa sekali. Iya. Berarti kan banyak yang nggak puas. Betul. Bahkan ada temen relasi Daris yang nonton langsung di Jepang dan walaupun nggak ngerti bahasanya gitu, tapi nggak ngerasa bagus juga. Nggak ngerasa. Nggak ada teksnya, nggak ada, tapi ini kok kayaknya nggak asik ya. Jadi aduh. Memang kita sebenarnya udah kayak pesimis ya memang. Nah, sisi bagusnya, loncat sedikit ke sisi bagusnya. Itu Mas Bagas ya, karena aku tuh beneran ketika nonton dia tuh bener-bener ya dia udah nge-WhatsApp aku teman-teman bahwa kayaknya nggak bagus Mas, secara filmnya nggak bagus. Dan bener, secara film memang nggak bagus gitu. Tapi sekali lagi Daris juga udah bilang tadi di awal, buat orang yang ngikutin banget soanya, apalagi ditambah dengan baca komik Ishinomori Sotarunya, ngerti ini tuh cara nikmatinnya gimana. Aku pribadi setelah nonton ini jadi mau dan mampu untuk nonton Shin Kamen Rider lebih dari satu kali ketimbang The Next The First. Ya. Karena The Next The First sebagai film dramaturginya bagus, urutannya bagus segala macam, tapi rasanya, feel-nya
juga berantakan, juga ada berantakan sih. Nah, sebaliknya beneran kayak apa ya? The First sama The Next itu dekonstruksi Kamen Rider. Iya. Nah, kalau scene itu beneran upaya untuk meremake, yang recreating lah. Nah, yang kemudian gagalnya karena teknis. Karena teknis penceritaan, teknis produksi mungkin, budget CGI dan segala macamnya. Tapi balik lagi ke hal yang aku ngerti dan aku suka adalah aku amazed banget bagaimana Hideaki Anno mampu mempertahankan Hongo Takeshi itu adalah Kamen Rider yang memang menggunakan Kaze no Chikara untuk berubah wujud. Makanya pada saat dia bilang ke Nigo cuman Henshin gitu, terus loh kamu nggak perlu kekuatan angin. Itu kan kaget. Dia tadi dari sudah bilang emang secara teknologi itu advance. Soccer tahu bahwa wah kalau harus pakai motor, harus muter turbinnya segala macam, ya nggak ada bedanya sama Hongo Takeshi gitu. Akhirnya dinaikin levelnya sehingga ada pose perubahan wujud yang bisa berubah wujudnya. Itu menurutku bagus banget. Itu poin yang sangat oke. Dan ya itu tadi Hongo memutuskan untuk Ruriko, kita kabur aja karena tidak ada kesempatan untuk berubah. Karena harus ada angin untuk berubah gitu. Jadi memang menurutku secara teknis Daris juga udah bilang tadi di awal bahwa teknis sci-fi-nya ya. Secara sci-fi Anno tuh kuat sekali. Iya. Kuat sekali. Dan itu sangat setia dengan apa yang ada di komik. Betul. Nah, kita udah pernah bahas komiknya, jadi nggak akan aku tunjukin nanti cek tonton aja konten kami tentang ini gitu. Nah, yang kedua adalah helm. Di sini itu di komik juga persis. Semua kekuatan Kamen Rider itu ada di helmnya. Bajunya mungkin bisa tetap sama ya, tetap udah berubah. Tapi kalau mereka nggak pakai helmnya, potensi kekuatannya tuh memang nggak muncul gitu. Dan aku suka tweaknya bahwa ketika kamu pakai helmnya tuh memaksamu untuk melindungi diri sehingga jadi bengis. Iya, betul. Karena self defense mechanism. Itu asik banget sih. Itu bagus banget dan diperkuat dengan ternyata Ruriko-nya juga cyborg yang kemudian kemampuan khususnya dia adalah pemrograman. Sehingga dia bisa memasukkan program-program yang sebelumnya belum ada di helm ini jadi ada gitu. Termasuk menyadarkan Ichimonji gitu kan. Itu twist yang sangat menarik ya kalau ngomongin Ruriko ya. Aku mau ngomongin Ruriko nanti kan, tapi karena udah dibahas Mas Bagas, aku mau nambahin sedikit bahwa Ruriko di komik, Ruriko di film, di serial itu cuman sekedar cewek numpang lewat. Yes, betul. Cewek numpang lewat. Lalu Ruriko di komik Sin Spirit ya. Di sini dia juga nggak begitu banyak perannya, tapi di Sin Spirit dia itu adalah ilmuwan yang berada di balik penyelesaian masalah-masalah teknis Kamen Rider. Otaknya nyari setara dengan siapa aku lupa namanya, Yuki. Oh ya. Bahkan Yuki aja konsultasi ke dia. Ini apa yang harus dilakukan gitu. Nah, itu kemudian pas ketika kami berdua nonton trailer Shin Kamen Rider ngelihat Ruriko-nya dapat porsi banyak di trailer. Dan ternyata banyak sekali. Dan ternyata kayak pemeran utamanya itu sebenarnya Ruriko. Sebenarnya Ruriko. Jadi ceritanya tuh bergerak karena Ruriko dan berakhir karena Ruriko. Iya. Di Shin Kamen Rider seolah-olah Hongo Takeshi itu perannya adalah bodyguard. Memang bodyguard ya, tapi maksudnya di film ini memang dia menjadi bodyguardnya Ruriko untuk menyelesaikan banyak hal, untuk memburu soccer lah. Gitu. Jadi bagus banget, aku senang banget. Motivasi Hongo dan lain sebagainya karena akan terlalu sulit untuk dalam satu film itu membuat dia menjadi heroik, mungkin lebih mudah untuk menjadikan Ruriko itu motivasinya. Dan Ruriko motivasinya lebih jelas dibanding Hongo. Dia lebih heroik Ruriko. Betul. Dan ya itu tadi untuk kata Ruriko kan aku selalu siap. Apapun itu aku selalu siap dan memang bagus banget Ruriko. Selain cantik banget, dia menjadi heroin yang apa ya, yang jarang kita dapatkan di serial Kamen Rider. Nah, kalau ada teman-teman yang protes aktingnya datar, dia cyborg. Ya. Makanya terasa aneh pada saat Ruriko tuh tersenyum di vlognya dia, itu aneh banget wajahnya karena tapi itu bagus. Iya, makanya itu kan jadi distinct kan. Jadi berbeda sama sekali. Itu sentuhannya bagus banget. Banget. Di setiap adegan Ruriko, kita tuh jadi ngerasa film ini punya hati. Itu makanya kayaknya Anno itu suka banget sama Ruriko. Makanya dia ngesut Ruriko itu beneran. Dia tahu potensinya Ruriko, teman-teman, bahwa
karakter Ruriko Midorikawa Ruriko di serial Kamen Rider original Tokusatsu itu berakhir pada saat Hongo Takeshi atau Hiroshi Fujioka kecelakaan dan kemudian diganti sama Ichimoji Hayato. Hilang Rurikonya kan? Iya dong, nggak masuk soalnya. Nggak masuk soalnya di cerita. Nah, Hideaki Anno tuh tahu itu bahwa ini tuh belum selesai. Nah ini dan kemudian diselesaikan. Iya. Aku sangat sukanya bagus. Itu benar. Rurikonya sangat terpuji. Aku boleh bilang kalau ditanya ya berapa nilainya, mungkin 6/10. Yang satu gara-gara Ruriko. Ya. Karena karakter Rurikonya. Oke. Cantik pula. Cantik banget. Astaga. Terus pendek tapi. Iya betul. Kalau sama Ichimoji jadi cebol banget. Satu lagi teman-teman, science yang bagus banget menurutku yang akhirnya sebagai fans Showa tuh kayak ngerasa ini dong ya gini nih harusnya sih seperti ini adalah penggunaan belt. Ya. Belt kanan diceklek untuk buka helm, belt kiri itu ternyata untuk manggil motor. Itu kan yang nggak pernah dan ada. Motornya bisa jalan motornya sendiri. Bisa bergerak sendiri. Semua Kamen Rider Showa kan seperti itu sebenarnya. Iya, cuman ini kan dilihatkan dengan sangat dengan scientific tuh. Maksudnya dia tuh bisa ngikutin di belakang gitu. Jadi kan Ichigo Nigo tuh punya 2 kotak di kanan kiri. Kita nggak pernah tahu itu buat apa. Kalau Skyrider buat sailing jam, buat terbang. Kalau si Super One emang buat ganti tangan gitu. Ya oke lah kalau si siapa namanya X tuh buat nempatin topeng kanan kiri kan gitu. Jadi tapi si siapa namanya Ichigo Nigo ini kita nggak pernah tahu itu tuh buat apa. Nah ternyata ada. Kalau Fitri dikirinya buat Fitri Hopper, buat satelit itu gitu. Jadi menyenangkan sekali lah, sekali. Terakhirnya mereka berdua manggil bareng kan, diceklek bareng, Cyclone-nya hancur gitu. Jadi itu kan apa ya? Detail yang kalau kita nggak ngerti teknis aslinya Kamen Rider seperti apa itu kita mungkin akan melewatkan, dan itu mungkin bukan hal plus ya buat banyak teman, tapi buat kami berdua tuh kami sangat menikmati bagaimana sainsnya Kamen Rider tuh diportraykan sesuai komik. Bedanya kalau di komik ini helmnya itu disimpan di tangki bahan bakar untuk bisa dibawa kemana-mana. Kalau di movie-nya adalah dibawa kemana-mana dalam wujud helm. Helmnya bisa berubah wujud gitu. Nah ini menariknya di situ sih. Tapi ya harusnya helmnya nggak usah jadi busa juga kali. Iya, itu kacau banget. Shellnya juga jadi busa, aduh ya ampun. Ya oke lah. Tapi aku suka banyak yang membandingkan sama The First ya soal kostumnya. Aku sejujurnya aku lebih suka kostumnya ini. Ya. Karena jadi kostumnya itu punya maksud. Bagaimana ini tuh kayak yang di dadanya itu kan ada kayak bolong-bolong. Paru-paru. Untuk ngelepas semuanya. Itu menghisap angin dan melepas panas segala macam. Secara teknis ini adalah kostum Kamen Rider paling jelas maksudnya. Bukan hanya tampilan ya. Helm buat apa? Sabuk buat apa? Ornamen-ornamen di dada buat apa? Secara teknis ya. Belum ada Kamen Rider yang bisa memportraykan teknisnya sebagus ini. Betul, dan aku agak nggak suka dengan adegan Hongo Takeshi menjemur suit Kamen Rider-nya ya. Sebetulnya aku agak nggak suka, tapi aku paham maksudnya Anno itu adalah memang suit-nya itu menjadi identitas utamanya Hongo Takeshi, teman-teman. Nah, kalau dicopot suit-nya dia tetap manusia. Tapi bentuknya manusia. Tapi kalau dia sudah pakai helm, sudah berantem segala macam dan dicopot, bentuknya creature. Sebenarnya gitu. Makanya kalau ada yang nanya, loh, kok baju dari manusia padahal di awal pas dia buka helm itu tangannya kan tangan serangga kan. Nah, itu karena emang belum diceklekin sih. Belum di waktu itu belum disinkronize juga sama si Ruriko ya. Ruriko apa bapaknya ya? Ruriko ya. Belum di unharnessing. Ya, itu sih. Jadi apa ya? Bagus banget. Dia kan buka paksa kan. Pada saat ngelihat cermin itu kan dibuka paksa kan sama dia. Jadi dan Nigo juga berubahnya persis. Ada ini persis komiknya. Itu gila banget sih itu, maksudku. Aku tuh sangat suka Anno yang sangat menghormati source material dan dia paham banget teknis Kamen Rider-nya seperti apa. Tapi di sisi lain aku juga benci caranya menyajikan scene Kamen Rider yang kentang banget. Jadi film ini tuh buatku love hate, Mas. Makanya kita juga sepakat bahwa Anno tuh sebaiknya ke depannya kalaupun ada tokusatsu yang mau dirilis
di remake, di recreate segala macam, dia nulis aja. Nulis aja. Gak usah direct, nulis aja. Dia tuh maksudnya emang karena ya itu sih egoismenya itu loh yang susah itu. Sedangkan dan dia kan orang yang susah berkomunikasi dengan orang lain ya. Beda dengan anime yang kalau salah itu lebih mudah. Lebih mudah karena teknisnya nggak syuting. Kalau ini kan masa harus retake terus. Itu lebih susah lah, makanya ya udahlah. Aku membayangkan kalau mungkin direkturnya sutradaranya adalah sutradaranya Higuchi lah salah namanya, Shin Ultraman. Ya. Sama Shin Godzilla. Sama Shin Godzilla itu akan lebih filmnya akan lebih enak ditonton. Akan lebih enak ditonton. Betul. Karena secara kami yang ngerti Kamen Rider, yang paham komiknya dan ngelihat struktur filmnya tuh seharusnya bisa bagus. Oh ini maksud naskahnya tuh gini, cuman tidak terterjemahkan dengan baik ke penonton, jadinya patah aja. Ya. Di luar itu memasukkan kreasinya Mbah Ishinomori juga bagus. Kikaider ada si robot-robotnya itu kan ada yang separuh, terus robot detektif K. Terus mungkin Zero Go tuh ada sentuhan Inazuman karena Inazuman itu kan kupu-kupu kan, bener, biru kan gitu. Nah itu sih mungkin jadi ya asik lah. Terakhir kita mau ngadres endingnya yang begitu adalah itu beneran komik banget ya. Komiknya emang endingnya emang begitu, bagaimana Hongo dan Ichimonji itu menjadi double rider secara harfiah. Secara harfiah. Di komik juga begitu ada. Coba bukain sebentar yang itu. Adegannya sama juga, pakai motor juga sebenarnya. Jadi si siapa namanya Hongo Takeshi itu memang mati teman-teman di komik ini. Aku tuh berusaha tidak bilang mati mas. Tadi makanya aku bilang, tapi ya udahlah. Ya tapi pada kenyataannya kalau kita nonton kan seperti itu gitu. Jadi si Ichimonji Hayato itu kemudian mampu berkomunikasi dengan Hongo lewat helm. Kalau di sini, kalau di komik, kalau di manganya begitu. Sedangkan di endingnya Shin Kamen Rider kan kita melihat Ichimonji Hayato itu menjadi. Ini loh adegannya. Ya betul. Ini persis banget dengan komik. Dan kenapa Soccer tidak kalah itu juga karena itu kan memang dari dulu Soccer tidak pernah kalah. Ya. Soccer bukan tidak pernah kalah ya, tidak akan pernah habis hilang. Jadi itu semacam kayak filmnya nggak selesai karena emang di komik juga nggak selesai. Ya. Ichimonji menggunakan kostum Kamen Rider tapi garisnya 2 itu big no kalau buat aku. Itu nggak bisa ditolerir lah buat aku, kayak gitu tuh nggak oke gitu. Jadi ya udahlah, tapi mau gimana lagi gitu. Terus soal Taki dan movie-nya. Taki dan Tachibana. Tachibana itu ya udahlah gitu. Tapi itu pas aku tuh udah ngira sih mas. Sebelum Tachibana ngomong, aku tuh udah bilang sama si Ferdian, Fer, ini jangan-jangan Tachibana, Fer. Terus namaku Tachibana gitu. Waduh, udah. Sama aku juga. Dan satu bioskop itu yang teriak cuma aku. Aku yakin teman-teman yang di bioskop juga pada tahu. Cuman mereka tuh masih loading aja karena aku udah memperkirakan dari awal pas namamu siapa? Jangkrik iki Taki karo Tachibana gitu. Pasti ya udah. Taki dan iya tenan aku. Keberaniannya Taki mirip ya? Keberaniannya Taki mirip. Padahal dia Ultraman. Aku tuh berharap namanya pas di Ultraman. Siapa namanya? Kaminaga. Ya udah. Jadi ini nggak ada hubungannya, sama sekali nggak ada hubungannya. Kalau Shin Ultraman ada hubungannya dengan Shin Godzilla. Kalau ini nggak ada. Atau mungkin kita nggak tahu hubungannya. Yang jelas kami nggak nemu koneksinya. Ya. Oke, itu aja teman-teman. Panjang ya, maaf. Tapi karena emang banyak unek-unek yang harus disampaikan soal Shin Kamen Rider ini. Jadi ya begitulah. Sampai ketemu di obrolan. Jangan lupa komen, subscribe. Kalian suka nggak suka? Ya. Ceritain aja kalau kalian udah nonton di kolom komentar. Yang belum sempat nonton di bioskop tanggal 20 nanti tayang di Prime Video. Ya seperti Kamen Rider lainnya ya. Maksudnya kayak Shin Ultraman Mas. Shin Ultraman sama Shin Godzilla. Kalau si itu Black Sun. Black Sun kan? Black Sun juga. Ya. Oke, thank you. Sampai ketemu. Bye.